Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, ini masih ketemu lagi sama gua, Krik BGT. Gua kali ini ditemenin sama dua temen gua. Yang satu Manyun, yang satu lagi Gunjay. Gunjay. Yo, ada Manya nama Gunjay. Nah, untuk malam ini kita akan sedikit ngebahas terkait mobilitas terbatas. Idih. Gila, kayak menarik nih ya. menarik sih. Ada apa sih dengan mobilitas terbatas sebenarnya? Terkait isu itu kan juga menurut gue emang pada saat ini kita rasain ya. Ya nggak sih? Yang terjadi lah ya. Yang saat terjadi. ini Nah, dari mobilitas ini menurut lu berdua nih gimana nih untuk yang kerja dan yang lain-lain lah, intinya untuk pergerakan kita. Oh, mobilitas. Mau iya kan? Bicara mobilitas nih, Krik. Gimana? Kayak sekarang kayak agak-agak terbatas ya kita ya. Mau kemana-mana agak terbatas gitu. Maksudnya kita kayak terkotak-kotakan. Betul. Mobilitas kita. Kalau bisa diibaratkan kita di penjara, tapi penjaranya luas gitu. Maksudnya gimana ya? Penjara di luar gimana sih? Apa terpenjara di negeri sendiri? boleh keluar tapi di dalam. Oh, boleh keluar tapi di dalam. Iya. gitu. Boleh keluar tapi di dalam. Iya, menurut gue soal mobilitas ini kita kurang agak efektif ya untuk beraktivitas ya, Krik ya. Nah, Pertama, Iya sih. kerja juga kan agak terbatas juga kita melakukan pekerjaan, suatu kegiatan-kegiatan yang suatu kegiatan. aktivitas sehari-hari gitulah ya. Iya, yang di luar rumah ya konteksnya ya. Itu agak berarti kita ya terbatas banget lah sekarang ini untuk mobilitas itu. Yo, pasti. Dan untuk mobilitas untuk sisi pekerjanya ya, kalau untuk sisi pekerjanya sih kan udah ada tuh, Krik, kayak peraturan pemerintah. Iya tuh. Jadi bukan jadi problem sih, tapi memang kan ada perkantoran swasta yang masih ada yang buka. Betul. Dan mobilitasnya juga pun balik lagi terbatas lagi karena kan masih ada peraturan yang ditentukan juga. Iya. Maksudnya yang bisa memaklum lah ya sih, karena pemerintah juga nggak seakan-akan dan seolah-olah kan membuat peraturannya nggak sih. Iya. Nah, terus kalau lu gimana, Jay? Tentang mobilitas nih Iya ya. dong. Ya gua kan ya kalau gua nyontohin diri gue sendiri aja gitu, Krik. Ya kayak yang sekarang ini terjadi gitu loh di mahasiswa kan. Apalagi di mahasiswa. Kampus. Terus Nah, ya saat ini yang terjadi ya udah yang bener dikata oleh Manyun, di salah satu pendidikan lah dibilang. Iya, dibilang pendidikan juga terbatas Iya, aja ya. terbatas. semua ya. Tapi nih Tapi kan gini ya, kayak gimana ya jadinya, ya satu sama lain jadi kayak gak kenal gitu loh. pertama itu ya Nah, untuk anak-anak barunya ya. Baru-barunya. Nah, cuman kan kita juga harus ada penyesuaian diri nggak sih? Karena kan ini udah hampir 2 tahun ya kan. Tahun lebih lah. Setahun lebih lah ya, ini setahun lebih nih udah berjalan ya masih sama gitu dengan keadaan yang menurut kita nggak bisa dianggap remeh gitu. Ya nggak sih? Nah, gimana tuh tanggapan lu terhadap adaptasi tuh? Kita kan harus bisa beradaptasi nih dengan mobilitas terbatas ini nih. Menurut lu gimana nih? Ya kalau untuk adaptasi sendiri ya, Ya, dengan keadaan yang sekarang ya ngikutin aja yang udah ada jadinya. ikuti peraturan pemerintah yang berlaku gitu ya. Itu dia. Ya, iya. Tapi di satu sisi gue agak ngelihatnya gimana ya, untuk ke pemerintahan kenapa cuma hanya Jawa dan Bali gitu. Karena kan menurut gue Indonesia itu nggak hanya Jawa dan Bali, ataupun yang Ya, di luas Indonesia emang. yang kena pandemi ini kan nggak cuma di Jawa dan di Bali gitu. Seharusnya juga gue agak sedikit membuka suara ya untuk sarannya agar ya total gitu Indonesia, bukan Jawa atau Bali aja. Menurut gue sih gitu, gue pengennya. Jadi emang benar-benar kita
mobilitas terbatas ini memang benar-benar diperketat lagi. Maksudnya nggak dikhususin ya. Iya, maksudnya Bener-bener. cukup mungkin kayak dari Jakarta sampai ke misalkan gitu Kalimantan atau ke Sumatera gitu. Itu kan pasti ada syarat yang tertentu kan, kayak swabnya atau PCR atau antigen atau perlu kartu vaksin. Ya enggak sih, tapi untuk orang-orang domestik, orang-orang dalam Indonesia aja gitu. Tapi untuk kayak TKA manapun tolong agak sedikit dibatasi juga, karena kan yang gua tahu nih Covid ini kan bukan dari Indonesia. Iya emang sih. Ya enggak sih? Iya. Dari luar negeri juga kan. Kalau mereka dibebaskan masuk atau bukan dibebaskan atau dibiarkan atau dibolehkan masuk, secara nggak langsung kan kita juga nggak tahu dong pendeteksinya juga. Kita nggak Kayak terjadi ya kemarin mungkin ya. ya Yang makanya kan dikhawatirinnya ya nanti pada akhirnya kayak ada delta, alfabet, terus apa lagi tuh nama-namanya tuh. Iya kan? Iya kan? Intinya dari A sampai Z tuh bentar lagi ada tuh nama macam-macam Covid. Tapi dalam mobilitasnya ini punya sisi negatif sama positifnya juga sih Krik ya buat negara kita. Ya, Satu pasti. sisi positifnya kan yang tadi lu bilang, biar warga negara asing atau WNA itu nggak bisa masuk kan ke rumah kita, karena rumah kita kan lagi ada pembatasan pergerakan lah, mobilitas lah ya. Iya, jadi emang kan yang terjadi saat ini gimana? nah Kan itu dia bukan sangat disayangkan terbalik gitu. gitu loh. Sangat disayangkan, makanya gue bilang sangat disayangkan kenapa hanya di Jawa dan di Bali, kenapa nggak satu Indonesia aja langsung blok, nggak sih, lockdown deh, ya nggak sih. Tapi setelah dari lockdown ini mereka masih bisa balik datang ke Indonesia lagi kalau memang Indonesia ini udah pulih banget gitu, udah bisa seperti biasa, normal lagi kayak sebelumnya. Sebenarnya itu sih yang gue harapin ya dari PPKM ya. Iya. PPKM mikro. Kan yang terjadi saat ini ya dikhususkan daerahnya udah. Terus yang di luar dari zona itu ya WNA pada masuk. Nah itu dia makanya yang menurut gua nggak hanya Jawa dan Bali yang harus di PKKM mikro ini, tapi seluruhnya biar nggak terjadi hal yang udah gitu. Karena ya kasihan juga kan, rakyat udah berkorban tapi TKA masih tetap berdatangan. Mungkin kenapa cuma Jawa Bali itu kita, mungkin kalau gua bisa lihat dari segi Populasi kali ya. populasi satu, terus tempat wisatanya juga. Ya. Jawa Bali kan kalau kita telusuri tempat wisata banyak banget ya kan. Ya betul. Dan banyak juga yang populer lah untuk kalangan masyarakat lah Jawa Bali. Iya. Tempat wisata tersebut. Untuk untuk pergerakan yang mobilitas ini, mobilitas yang terbatas ini, pergerakan dan mobilitas sama ya. Iya. Mobilitas yang terbatas ini mungkin dikarenakan dan dikhususkan untuk Jawa Bali karena faktor 2 tersebut, Krik. Oh gitu ya. Karena populasi masyarakat yang banyak sama tempat wisatanya emang benar-benar up to date-nya internasional kan, go internasional. Lagi Bali ya kan. Siapa yang nggak kenal Bali? Tempat wisatanya. Pariwisatanya cakep-cakep lah Lu pokoknya. kalau keluar Internasional. negeri nih Nyun, ditanya lu bilang Indonesia pasti bilangnya Bali. Banyak yang kenal Bali ya, yang banyak yang lebih kenal ke Bali. Emang sih emang nggak bisa dipungkiri lagi ya dewata itu ya. Nah, mungkin dari pembatasan pergerakan masyarakat yang dibatasi ini, kenapa mesti cuma Jawa sampai Bali ya, mungkin 2 faktor tersebut, Krik. Dan betul. Bisa jadi nggak sih pemerintah sayang rakyatnya? Sayang banget, makanya karena saking sayangnya pemerintah itu ya, pemerintah memberlakukan PPKM mikro atau ya kalau bisa disebut yang dari PSBB sampai ke banyak dah tuh nama-namanya nyampe yang sekarang ini ya, itu karena bukti kasih sayang perhatian terhadap masyarakatnya. Dan menurut gua gitu. Dan sisi negatifnya juga pun dari mobilitas ini, kita jadi
bersosialisasi tuh agak kurang agak kurang juga, Krik. Terbatas juga. Kayak misalkan sosialisasi kita ke tempat kuliah, ya kan itu kan termasuk sosialisasi, ketemu teman-teman atau ke tempat kerja atau ke mall Tapi mungkin. kan sekarang jarang nggak bisa begitu. Iya, kan udah ini cukup diperketat ya, menurut gue ini perketat banget. Jam-jam untuk warung ataupun mall-mall tutup pun harus jam 8 malam kan. Ya, ada yang jam 8, ada yang jam 9. Jam 8 malam Iya. Itu salah satunya, makanya kenapa bisa dibilang negatif, sosialisasi kita berkurang, terus bentuk perputaran perekonomian masyarakat pun bisa dibilang terhambat juga, Krik, karena adanya pembatasan ini. Berpengaruh juga ekonomi. Betul. Ya, sosialisasi. Tapi gini ya, sih menurutnya. menurut gue gini ya, kalau menurut dari gue itu dalam arti berarti di sini kita dihajar atau diajarkan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang pada nantinya akan lebih berkembang. Itu dia. Ya udah. Mungkin salah satunya bisa ke sana loh. Makanya bukannya kita dirumahkan dengan secara cuma-cuma ya. Maksudnya ya udah lu kerja WFH aja, bukan maksudnya dia untuk membatasi juga. Pengen balik lagi kayak semula gitu ya, kumpul bareng, nongkrong bareng, ya nggak sih, ketemu kerabat sanak saudara. Sebenarnya gimana ya, bisa dilakukan, tapi kita harus tahu gitu, dengan keadaan teknologi kan udah berkembang nih. Sekarang udah bisa Zoom, terus udah bisa video call, ya nggak sih. Mungkin dengan cara-cara kita yang seperti itu, adaptasi kita seperti itu, mungkin itu bisa membantu perekonomian bangsa juga. Nggak turun-turun banget lah menurut gue, karena apalagi ya media-media online untuk jual beli barang, makanan, minuman, itu juga udah banyak, my friend. Iya, benar sih. Jadi ya menurut gue ini suatu terobosan baru juga, bisa dibilang terobosan baru ya untuk kita beradaptasi dengan iklim, apalagi yang kalau dibilang global warming ya, atau apa sih, Apa tuh? tentang perubahan cuaca gitu. Oh, global warming. Ya kan, kita harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Terus juga karena ada covid juga ya, akhirnya kita benar-benar beradaptasi dengan situasi yang saat ini gitu. Teknologi semakin lama semakin berkembang, coy. Kita nggak bisa mempungkiri hal itu. Tapi bisa dibilang ya ada sisi negatifnya juga, Krik, karena yang ngerti akan teknologi dan sosial media itu nggak semua masyarakat. Betul. Semua kalangan masyarakat. Mungkin lebih ke pendekatan lah ya. Pendekatan emosionalnya jadi lebih kurang aja gitu. Kurang. Sosialisasinya jadi kurang. Dan banyak dampaknya sih. Kalau ngomongin mobilitas yang terbatas ini banyak dampaknya. Satu ya tadi, kita nggak bisanya sosialisasi atau silaturahmi antar keluarga kan. Kalau keluarga di luar daerah Jabodetabek cuma bisa video call. Sekarang keluar Jakarta aja ke Tangerang gitu udah ada pembatasannya loh, apalagi kita mau keluar Jabodetabek kan gitu. Ada pembatasan. Jadi silaturahmi dan sosialisasi itu jadi terganggu lah. Betul. Mungkin kalau cara pandang masyarakat ya, mungkin dengan adanya mobilitas terbatas ini mempersulit ya ruang gerak setiap bisa dibilang faktor kan, dari perekonomian sampai segala pekerjaan dan pendidikan. Tapi kalau dari gua agak menurut gua agak baik, tapi emang bener sih agak buruk juga untuk perkembangan. Baiknya buat ya orang-orang tertentu doang, Krik, jatuhnya nggak semuanya, nggak merata. Iya betul. Tapi lebih banyaknya yang minusnya mungkin itu ya untuk pandangan masyarakat gitu ya. Cuman tapi kan kalau pandangan pemerintah pasti ada jangkauan yang lebih luas, yang dimana itu mungkin masyarakat itu belum paham, belum bisa mengerti dengan keadaan. Namanya orang yang sih yang biasanya bebas, iya kan, yang biasa keliling jalan-jalan kemana, terus jadi terbatas, mungkin ya itu bisa jadi penghambat ya buat kita semua. Tapi ya
menurut gue pemerintah melakukan hal itu pasti dengan rasa kasih sayang dan perhatian yang sangat khusus gitu untuk masyarakatnya. Tinggal bagaimana si masyarakatnya ini bisa tetap berkembang dalam situasi seperti ini nih. seperti apapun, walaupun Ya. seperti ini sekalipun ya kita harus bisa tetap berkembang dalam dunia bisnis bisa, atau di dunia teknologi bisa, ya nggak sih? Mungkin kalau untuk perkembangan kita butuh edukasi lagi kali ya untuk soal itu ya, ekonomi kreatif lah. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif atau berekonomi lewat media sosial untuk Betul. untuk perputaran ekonomi. Webinar gitu ya. Ya, adanya edukasi maupun webinar maupun apalah itu bentuknya. Iya. Mungkin harus adanya edukasi tentang itu kali ya. Jangan cuma mengegoiskan gitu, mengegoiskan diri sendiri. Betul. Maksudnya mengegoiskan diri sendiri dalam arti ya kita mementingkan keselamatan masing-masing atau mementingkan ekonomi masing-masing tanpa bersosialisasi untuk mengedukasi adanya PPKM ini, biar masyarakat juga menyikapi PPKM ini lebih bijak juga. Kan banyak tuh sekarang kalau gue lihat di sosial media ada yang pro ada yang kontra Betul, wah parah PPKM sih. ini ya kan. Parah. Nah Banyak mungkin sih pro kontranya nah, kalau itu. di sosial media. Ya, Maksudnya intinya dari setiap posan mungkin ya, yang kayak berita-berita yang saat ini beredar. gitu. Untuk komen-komennya ya ada yang pro kontranya, mungkin walaupun itu ya entah fiktif kenapa ya bener real lah, Betul. seperti itu. Kalau Banyak lini sih emang bilang. betul. Tapi menurut gue gini ya, menurut gue sebenarnya ini nggak ribet. Ini nggak ribet banget. Intinya kita patuh peraturan pemerintah yang menjaga 5M, ya nggak sih? 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, terus menghindarkan mobilitas atau menghindarkan kerumunan. Sebenarnya gampang kita untuk mobilitas seperti biasa sebenarnya bisa aja, walaupun agak sedikit mungkin kalau untuk orang-orang bilang ribet, tapi mungkin kalau untuk pemerintahan ini sebenarnya nggak ribet. Lu tinggal nunjukin kartu vaksin atau lu nunjukin swab atau PCR negatif yang ya intinya lu tuh Udah bukan tes lah ya intinya. iya, lu udah dites gitu dan lu udah dinyatakan lu tuh non reaktif gitu atau negatif positif corona gitu. Jadi menurut gue cuman lu nunjukin kertas itu, ini pak, atau sertifikat vaksin, lu udah bisa untuk keluar masuk atau lu mau jalan kemana itu bisa, asalkan lu mengikuti aturannya. Ada aturannya. Emang udah ada kriteria Ada dan dan kayak untuk masuk kerja segala macam. iya bisa masuk kerja tapi dengan maksimal orangnya. Terus juga pernikahan kan boleh lu adain cara pernikahan tapi 30 orang yang datang dan nggak boleh makan di tempat, bolehnya di take away. Iya, terus kalau untuk orang kerja itu harus ada surat jalan atau surat kerja lah gitu. Sama ya lu itu kertas atau bukti lu negatif Atau udah divaksin. Itu menurut gue tuh udah cukup tidak mempersulit banget ya. Ketika lu udah punya hal itu, menurut gue lu udah Tapi sangat kan mudah untuk keluar. Semoga untuk jalan. semua kalangan bisa seperti itu. Iya benar. Ya benar. ada aja yang nggak bisa gitu. Ya betul. Maksudnya apakah udah ya memikirkan ke atas terus? Ya karena Bawahnya belum. ya karena nggak murah juga ya swab Ya, atau lumayan antigen gitu ya. Dan apalagi kita perekonomian lagi turun, terus kita banget. Parah. tapi ya udahlah ya, intinya jangan putus semangat, tetap berkarya walaupun Lagi keadaan keadaan gini seperti pokoknya. ini. Menurut gua sih gitu aja. Yang penting kita bisa produktif walaupun dengan cara online atau dengan cara-cara yang lain. Intinya jangan kalah sama keadaan dah. Nah itu Dan dia. untuk menyikapi PPKM ini lebih bijak lagi. Yo Dan jangan lupa jaga kesehatan pasti masing-masing. minum vitamin sih. Suplemen sama 5M jangan lupa 5M. 5M. Oke. Mungkin banyakin olahraga tangan juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Stretching. Oke, untuk malam ini mungkin tipis-tipis saja kali ya kawan-kawan. Nanti bisa kita next di
episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa dari gua Krik banget Manyun. Gunjay. Oke, selamat malam kawan-kawan. Bye bye.